bersama aku di Podkebi, podcastnya Yang Kesdi. Selamat sore teman-teman. Sekarang sudah mendekati suasana Lebaran. Gimana teman-teman pada mudik? Ya pastinya mudik dong untuk menemui keluarga di kampung halaman ya teman-teman ya. Sekarang kita kedatangan tamu yang istimewa nih teman-teman, yang bisa ceritain banyak hal tentang pengalamannya. Boleh dikenalin dong teteh ke teman-teman? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Rusmalia. Saya mahasiswa Poltekkes YKSD Prodi D3 Keperawatan tingkat 3B. Wah teteh, sekarang kira-kira teteh tahu gak sih di sini kita mau bahas-bahas apa? Bahas apa nih Teh? Bahas-bahas tentang pengalaman teteh. Teteh katanya kan udah tingkat 3 ya? Iya betul. Berarti kemarin udah praktek dong? Iya betul, sudah menyelesaikan praktek terakhir itu di Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak ya Teh. Oke, berapa lama teteh itu prakteknya? Itu praktek kurang lebih 6 minggu ya Teh ya. 6 stase kita menjalani praktek di rumah sakit. Wow, tuh Teh Indah katanya udah praktek teman-teman. Jadi sekarang kita mau bahas tentang pengalaman belajar di luar kelas, pengalaman tentang kuliah dan juga kehidupan. Oke, kita tanya-tanya ke Teh Indah nih teman-teman. Gimana kemarin kita seputar prakteknya? Oke, mengenai seputar praktek, mungkin kita belajar di luar kelas ya Teh. Dapat kita ketahui bahwa belajar di luar kelas itu sangat berbeda ketika kita belajar di dalam kelas. Karena kita itu jurusan perawat ya, kebanyakan kita praktek. Yang pertama mungkin ketika kita belajar di dalam kelas, kita lebih memahami teori ya betul sekali yang telah dosen berikan atau yang telah kita presentasikan seperti itu. Jadi kita lebih kebanyakan memahami teori terlebih dahulu, kemudian kita baru praktek. Tetapi ketika misalnya kita terjun ke lapangan, kita itu belajar lebih ke fleksibel ya Teh. Misalnya kita bisa langsung praktek langsung dengan pasien, tetapi kita juga tidak langsung praktek, kita juga dibimbing oleh para perawat yang ada di rumah sakit seperti itu. Ya, ya perawat Teh. yang sudah profesional Ya, ya Teh betul ya. sekali. Jadi, kita dibimbing terlebih dahulu Iya, seperti betul. itu. Kemarin di rumah sakit apa aja Teh prakteknya? Mungkin yang pertama kita pertama itu ya di semester pertama, kita di semester kedua itu di rumah sakit Asipa. Iya. Kemudian kita langsung ke rumah sakit di rumah sakit yang ada di Cianjur ya, rumah sakit saya. Dan juga banyak sekali Teh ya, kita juga praktek tidak hanya di rumah sakit, tetapi kita juga di Wisma Asisi, yaitu di gerontik ya kalau kita mah misalnya ngerawat lansia seperti itu ya Teh ya. Kalau keperawatan jiwa itu di mana Teh? Keperawatan jiwa ya, keperawatan jiwa kita belajar di Cibadak juga ya, di Palamarta. Oh begitu ya Teh. Jadi setelah beberapa pengalaman Teteh di rumah sakit yang barusan dijelaskan gitu, ada gak sih tantangan tersendiri yang paling kerasa gitu setelah Teteh melakukan praktik di rumah sakit, dan gimana sih cara mengatasi tantangan tersebut gitu? Oke, mungkin tantangan yang saya rasakan ya, yang pertama mungkin kurangnya pengalaman, karena memang ketika kita ke rumah sakit itu belajarnya maksudnya belum pernah kita belajar, tetapi pernah belajar di kelas aja ya Teh ya. Kalau di rumah sakitnya kan baru pertama kali, misalnya kalau kita stase KMB baru belajar lagi nih di rumah sakit. Kalau di kelas kan kita sudah Kepentem aja ya, dulu ya. kepentem dulu misalnya kayak gitu. Nah, dengan solusi tersebut ketika kita kurang pengalaman, kita bisa cari-cari apa sih, belajar dari internet, atau misalnya kita memanfaatkan adanya bimbingan dari dosen. Kita harus menanyakan, Bu, ini gimana atau Pak, Bu, gimana, kita harus cari tahu. Dan juga kita harus banyaknya relasi. Misalnya kalau kita banyaknya relasi, misalnya kita punya kenalan kakak tingkat yang dulu, kita bisa tanyakan, Teh dulu belajar di rumah sakit atau belajar kayak gitu seperti apa sih. Nah, kita juga bisa belajar dari tidak hanya dari dosen atau dari internet saja, tapi kita bisa sharing-sharing ke kakak teman, kakak tingkat, atau yang sudah ke perawat juga yang ada di rumah sakit seperti itu. Pastinya kan kaget banget kita ya kalau misalkan di kampus kita misalkan belajar ganti perban ataupun misalkan kita hacking biasanya ke Phantom ya, kan mereka nggak mungkin komen ya. Kita juga nggak mungkin mereka komen, nggak mungkin mereka bilang sakit. Kalau ke pasien kan ada tantangan sendiri, pasti mereka takutnya aduh nyeri gitu ya. Biasanya kan kalau di kampus, aduh Teh ini nggak mau gini takutnya gitu ya Teh ya. Biasanya kalau gitu berarti sama perawat seniornya berarti ya Teh? Ya, kita bisa dibimbing langsung juga, asal kitanya bisa langsung bilang gitu kan, secara komunikasi yang baik, sehingga perawatnya juga mampu untuk memberikan mempelajari kita gitu kan ya. Iya
mengajari kita langsung gitu. Tidak hanya itu juga ya, praktek ada tantangan yang misalnya kita mendapatkan waktu yang sangat mepet. Misalnya kita mendapatkan tugas yang sangat banyak mungkin ya laporan tersebut. Dan untuk solusinya mungkin bisa dengan kita memprioritaskan dulu yang mana yang lebih penting gitu, supaya nanti di akhir tugas itu tidak menumpuk gitu. Malahan misalnya kalau di nanti tugas itu bakal menumpuk dan menjadi bumerang. Terus kita juga harus mencontoh teman-teman kita yang sudah, jangan misalnya mencontoh mencontoh yang teman kita yang belum, tetapi kita harus berkaca kepada yang sudah ini termotivasi ya, termotivasi. Aduh Teman aku yang ini udah, masa aku belum. Jangan lihat yang santai-santai, jadi takutnya ke bawah santai gitu. Iya. Biasanya tugasnya per stase itu berapa askep? Tergantung stase. Kalau misalnya keperawatan medikal bedah itu kemarin ya yang saya alami ada 3 askep, yaitu banyak sekali ya, tidak hanya 3 askep juga, terus sekitar ada 10 askep, terus laporan pendahuluannya juga banyak sekali gitu tidak hanya laporan saja ya, tetapi kita juga harus bisa mengisi target-target yang telah kita lakukan gitu Iya. Pasti berat banget ya Teh ya. Gimana tuh cara menjaga kesehatannya Teh? Tips and trik gitu ketika kita sibuk ya. Iya. Yang pertama mungkin ketika kita misalnya praktik, kita harus bisa menjaga kesehatan kita, hal-hal yang sederhana saja ya Teh. Misalnya kita harus bisa sarapan dulu untuk menjaga kesehatan kita, karena memang ketika kita sudah energi kita bagus, ketika kita belajar ataupun nanti kita praktek di rumah sakit, mood kita juga bakal bagus. Terus kan nanti kalaupun ke pasien juga kan kita harus dengan keadaan yang benar-benar siap. Kalau misalnya kita dari rumah saja sudah lemas gitu kan, kita gak enak gitu kan ke pasiennya juga gitu. Terus kita harus bisa memanajemen waktu. Intinya kita harus bisa menerapkan schedule kita, jam segini kita harus ngapain. Misalnya jam 7 kita harus udah selesai persiapan ke rumah sakit. Terus kita harus tidak hanya itu, jam-jam kita harus teratur dari bangun tidur sampai ke tidur lagi gitu ya. Itu harus terstruktur sekali gitu. Harus udah ada listnya gitu ya. Kalau bisa misalnya di HP kita itu ada alarm buat pengingat kita gitu ya. Jam segini kita harus ngapain, jam segini kita harus ngapain. Iya, apalagi kan Teh ya pastinya paling lelah itu ya biasanya pulang shift malam, lanjut tugas, itu nulis, tangannya sampai kerasa gimana. Terus di pagi gitu ya, biasanya tuh minum vitamin gitu ya Teh ya, soalnya kan pasti kurang tidur juga ya gitu. Makan makanan yang bergizi juga ya. Jangan kebanyakan seblak gitu ya berarti. Waktu praktek. Nah, Teh, kalau misalkan kan barusan itu pengalaman di rumah sakit ya. Nah, sekarang pengalaman, aku mau tanya-tanya tentang pengalaman berorganisasi Teteh nih. Kemarin waktu sebelum praktek nih, Teteh ikut UKM apa sih? Kebetulan sebelum praktek ya, aku juga ikut Badan Eksekutif Mahasiswa organisasinya yang ada di kampus, kemudian ikut UKM, kegiatan mahasiswa, ikut semua UKM juga ya Teh ya. Iya. Itu dapat meningkatkan relasi kita juga, karena memang mengikuti organisasi itu nilainya tidak dapat kita dapatkan di dalam kelas gitu ya Teh. Dan organisasi tersebut juga dapat meningkatkan skill kita, cara kepemimpinan, cara kita berkomunikasi yang baik, dan juga kita dapat mendapat relasi yang mungkin kalau misalnya kita belajar di kelas aja, teman kita itu aja gitu. Kalau misalnya kita ikut organisasi, teman kita banyak bisa juga dapat bermanfaat sekali gitu kan ya Teh ya. Kalau misalnya kita ada apa-apa, kita bisa sharing bareng teman-teman juga, teman-teman organisasi gitu. Kemarin divisi apa Teh di BEM? Divisi PSDM. Biasanya itu kesibukannya apa kalau PSDM? Ya karena memang PSDM itu pengembangan ya sumber daya mahasiswa juga, jadi meningkatkan skill-skill dalam bidang non akademik, karena kita di PSDM itu banyak dari bidang keolahragaan gitu ya Teh ya. Dan kita kolaborasi juga tidak hanya divisi PSDM saja, tapi dengan divisi lain juga gitu untuk menjalankan program kerja seperti itu ya Teh. Pasti sibuk banget sehariannya ya Teh ya. Pasti dari Senin ke Sabtu gitu. Pasti antara membagi waktunya itu ya. Pasti antara organisasi dan juga kegiatan tugas pembelajaran di kuliah juga ya gitu.
Nah, Teh, perbedaan yang paling Teteh rasakan nih antara pembelajaran waktu di kelas dan juga di luar kelas itu gimana sih rasanya gitu? Perbedaannya Iya. ya karena mungkin tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalnya kita di dalam kelas belajarnya kita lebih teratur gitu, lebih ke dituntut Teoritis. oleh dosen gitu. Kalau misalnya kita di luar kelas juga kita lebih banyak tantangannya juga ya. Kalau misalnya kita di luar itu tantangan tidak hanya dari teman-teman saja ya, tapi dari lingkungan juga. Kita harus bisa dikatnya kita juga harus bisa menyesuaikan diri gitu ya, ketika karena memang setiap di luar kelas di dalam kelas itu tidak bisa disamakan dengan belajar di luar kelas gitu. Oke, mungkin untuk pengalaman saya di luar kelas yaitu ketika di rumah sakit ya. Ketika saya melihat suatu momen dokter dan juga perawat, beliau itu merawat pasien tanpa lelahnya ya. Terus saya juga terinspirasi buat belajar yang sungguh-sungguh ya, karena memang merawat manusia itu tidak bisa disepelekan ya, seperti itu. Jadi itu adalah momen-momen yang paling berkesan ketika saya melihat bagaimana caranya dokter merawat pasien dan bagaimana perawat merawat pasien. Itu sangat momen yang paling berkesan bagi saya gitu, karena saya juga dapat belajar hal-hal baru gitu. Iya, pastinya kan waktu istirahat bahkan mereka lagi makan dipanggil sama pasien gitu ya. Gitu. Pokoknya ngerawat itu harus benar-benar sabar ya Teh ya. Sabar ya. Kalau misalkan lagi praktek di luar nih Teh, pastinya ada pembimbing nih, dosen ya. Itu perannya gimana sih dosen waktu kita praktek di luar gitu? Oke, mungkin peran dosen itu mengarahkan kita ya sebagai mahasiswa. Ketika kita mendapatkan kesulitan, mungkin dosen akan mengarahkan kita, mengasih kita teori. Nah, Teteh kan barusan dari beberapa pengalaman itu pastinya kan ada dosen pembimbing yang datang ke rumah sakit itu ya Teh ya. Perannya itu biasanya dosennya itu gimana Teh kalau misalkan di lahan praktek gitu? Mungkin kalau misalnya di lahan praktek ya, dosen itu perannya sangat penting bagi kita selaku mahasiswa ya. Karena memang dosen itu bisa mengarahkan kita ke depannya bagaimana, atau misalnya praktek itu seperti apa. Ketika kita kesulitan, dosen juga memberikan solusi-solusi terbaiknya yang harus kita lakukan gitu Teh. Iya. Nah, Teteh, untuk pertanyaan terakhir nih Teh, apakah Teteh merasa sudah lebih siap nih kan di antara tadi beberapa udah sering ke rumah sakit, bahkan tadi ada keperawatan gerontik juga ya, tadi di Wisma gitu, Kepala Marta juga untuk perawatan jiwa gitu kan. Kalau D3 sudah banyak banget prakteknya Teh ya. Nah, dengan berbekal pengalaman yang sudah Teteh alami ini gitu, apakah Teteh merasa sudah lebih siap untuk bekerja gitu setelah melakukan beberapa kegiatan tersebut? Iya, mungkin karena saya sudah di sini belajar hampir 3 tahun lebih ya Teh ya, 3 tahun mungkin ya, karena prakteknya sudah saya lewati juga. Saya juga sudah dibekali ilmu dari Poltekkes Syapkesbi juga ya, tidak hanya ilmu dan pengalaman dari dosennya juga yang sudah diimplementasikan kepada mahasiswanya gitu. Saya juga lebih siap karena memang saya sudah menyelesaikan praktek. Dan saya juga lebih percaya diri karena memang sekarang sudah semester akhir juga ya Teh, karena alhamdulillah gitu. Kalau misalnya ilmu mungkin saya juga masih kurang, tetapi karena memang sudah belajar di sini, jadi saya merasa saya sudah siap loh gitu. Alhamdulillah ya, karena memang kita ketika kita merasa kesusahan gitu ya, kita jangan merasa gagal karena ini adalah bagian dari proses kita gitu. Betul Teteh. Ada gak sih pesan-pesannya buat adik tingkat Teteh yang nantinya juga mau praktek gitu? Oke, untuk kata-katanya mungkin ya Teh ya, intinya jangan pernah menyerah, terus tetap semangat juga, dan intinya kita harus mau belajar dari yang telah kita pelajari. Kita harus mereview teori yang telah dipelajari di kelas juga ya, jangan menyepelekan hal-hal kecil gitu, karena itu bakal berdampak besar ya untuk kita. Intinya semangat, menolak menyerah. Wah, kebetulan aku nih yang praktek semester depan lagi. Jadi itu kata-kata buat tingkat 2 sekarang ya. Terima kasih kata-katanya. Oke, terima kasih banyak Teteh sudah sharing-sharing untuk pengalamannya. Pastinya sangat berharga untuk teman-teman kita semua yang nantinya akan menjalankan. Kita semangat teman-teman. Minal aidin.
Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.